Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 14 Desember. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara gereja, paroki dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Yohanes dari Salib. Semoga semangatnya, teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Dan semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, berkat penyelenggaraanmu, Santo Yohanes Salib Imammu, unggul dalam mencintai salib dan tekun dalam menyangkal diri. Semoga dengan teladannya, kami pun mampu mengikuti putramu yang tersalib dengan hati yang lepas bebas. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 11, ayat 11 sampai 15. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong, dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, peringatan Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja, yang hari ini kita peringati bersama, meneguhkan hidup dan pengabdian kita oleh teladan kasih dan kesetiaannya dalam hormat bakti kepada Allah. Santo Yohanes bertekun dalam doa dan membuat madah rohani sebagai ungkapan kegelisahan sekaligus kerinduannya mencari kehendak Allah. Pengalaman jiwa dan pencarian makna kehidupan terus diupayakan dengan mendalami kontemplasi sebagai jalan persatuan penuh rahmat yang lahir dari salib dan roh. Kemendalaman hidup ditandai dengan sikap hati yang terbuka dan mewujudkannya dalam cara bertindak yang ditandai dengan sikap hati dan tindakan-tindakan yang konkret dan nyata. Juga pada masa Advent, penantian penuh harap akan kedatangan Sang Immanuel, Allah beserta kita. Terus kita upayakan dengan permenungan bahan Advent maupun bertekun membaca kitab suci dan praktek hidup harian kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini meneguhkan upaya kita menuju kepada yang bertelinga, hendaklah untuk mendengar. Pertanyaannya adalah, apa yang perlu kita dengarkan dan apa yang perlu kita wartakan
agar kerajaan Allah itu makin nyata tersebar seturut teladan Yohanes Pembaptis sebagai nabi perintis. Itu dikarenakan sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada masa ini perlu terus didengungkan warta hadirnya kerajaan Allah dengan keberpihakan kita yang nyata kepada mereka, kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Selalu ada di sekitar kita dan kita perlu hadir, menyapa, dan terlibat secara nyata dalam pemulihan, adaptasi, kebiasaan baru setelah kita melewati pandemi COVID-19. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersama Santo Yohanes dari Salib mampu memadukan antara kehendak yang kuat mewartakan kerajaan Allah dengan sikap kontemplatif, mendengarkan bisikan roh, dan memeluk kekuatan salib. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim dan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim dan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.